Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Catatan Subuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kitab ya. Kitabnya itu namanya Durusul Lughah Arabiyah. Durusul Lughah Arabiyah. Nah, ini nih. Durusul Lughah Arabiyah karya Dr. Abdurrahim yang lahir pada 1933 Hijriah. Nah, 1933 Masehi ya, mohon maaf. Nah, ini tuh ada Durusul Lughah Arabiyah ini terdiri dari 4 jilid. 4 jilid. Ada juz'ul awal, juz'ul tsani, juz'ul tsalis dan juz'ul rabi. Nah, buku ini itu sangat gimana ya? Sangat bagus ya. Soalnya kan di dalamnya itu membahas percakapan-percakapan gitu ya. Makanya ada tulisannya itu li ghairin natiqina biha. Nah, maksudnya li ghairin natiqina biha itu untuk orang selain dari orang Arab gitu ta. Jadi sangat bagus bagi kita semua yang memiliki keinginan untuk belajar bahasa Arab. Kita buka pada Ad-Darsul Al-Awwalu. Nah, Ad-Darsul Awwal. Nah, di sini kan kita bisa lihat tuh Ad-Darsul Al-Awwalu, Ad-Darsu itu menjadi apa? Ad-Darsu itu tanda i'rabnya rofa kan ya, karena di awal kalimat. Ad-Darsul Al-Awwalu, dan Al-Awwalu itu juga i'rabnya rofa karena menjadi susunan na'at man'ut. Nah, na'at man'ut itu kan harus sama antara man'ut dan na'atnya, yang disifatinya juga harus sama. Nah, jadi pada pelajaran pertama ini kita membahas tentang haza. Nah, ada yang tahu haza itu apa? Haza itu merupakan isim isyarah ya. Isim isyarah itu hukumnya mabni. Mabni itu berarti gak berubah ya, gak berubah meskipun ada amil yang memasukinya gitu. Jadi maksudnya itu ketika i'rab rafa tetap haza, ketika i'rab nasab tetap juga haza, ketika i'rab jar tetap juga haza gitu. Soalnya mabni tidak berubah meskipun ada amil yang memasukinya. Haza. Nah, haza sebenarnya isim isyarahnya itu terletak pada za-nya aja, kalimat za. Nah, itu isim isyarahnya itu za. Adapun haknya itu harfu tanbih ya. Harfu tanbih itu berarti huruf gunanya itu untuk menekankan kita, menekankan sebuah yang ditunjuknya. Kan isim isyarah itu kata tunjuk. Haza ini untuk menunjukkan kata dekat gitu, dekat yang ditunjuknya itu. Ada beberapa contoh mufradat yang menggunakan kata haza di sini. Yang pertama kita baca haza baitun. Nah, berarti artinya apa? Haza baitun itu haza ini, baitun rumah. Ini rumah. Nah, jadi artinya itu haza baitun itu ini rumah. Haza baitun. Selanjutnya haza masjidun. Nah, masjidun apa? Masjidun masjid ya, berarti artinya haza masjidun itu ini masjid. Nah, selanjutnya haza babun. Babun apa? Ma makna babun fi lughatil Indonesia? Babun itu artinya pintu. Nah, haza babun, ini pintu. Nah, ininya itu dekat berarti ya. Haza itu karena untuk dekat, menunjukkan isim isyarah lil qarib. Nah, untuk dekat gitu kan. Haza babun. Lanjut haza kitabun. Artinya apa? Haza kitabun. Ini buku ya. Lanjut haza qalamun. Nah, qalamun artinya apa? Qalamun itu pulpen ya. Haza qalamun, ini pulpen. Lanjut selanjutnya ada haza miftahun. Nah, miftahun itu apa? Miftahun itu kunci ya, kunci. Haza miftahun, ini kunci. Selanjutnya haza maktabun. Ini meja. Haza maktabun, ini meja.
Lanjut haza sarirun. Nah, sarirun apa? Sarirun itu ranjang ya, atau juga sebagian ada yang mengartikan sarirun itu kasur ya. Haza sarirun, ini ranjang. Nah, lanjut haza kursiyun. Nah, artinya apa? Ini kursi. Nah, kursiyun itu kursi. Nah, sekarang kita ke halaman 6. Di sini ada pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu menggunakan kata ma. Nah, ma itu bisa juga digunakan untuk ma istifham ya. Ma itu kata tanya. Ma istifham itu ma yang digunakan untuk bertanya. Nah, gitu. Jadi artinya ma itu kalau dalam penggunaan istifham artinya itu apa? Nah, artinya apa? Nah, apa artinya itu? Nah, ma hadza, coba lihat halaman 6 ya. Ma hadza, apa ini artinya itu? Ma hadza itu artinya apa ini? Hadza baitun, artinya ini rumah. Nah, ahadza baitun. Nah, kalau ahadza baitun itu jadi kalau kata a itu artinya itu apakah ya, ahadza baitun. Jadi pertanyaannya itu digunakan untuk memastikan gitu ketika kita dalam kondisi ragu. Misalkan kita udah tahu di sini tempat ini tapi kita ragu apakah ini, misalkan ini contoh ada kursi di sini tuh. Kita ragu apakah ini kursi atau bukan gitu kan. Apakah ini kursi? Nah, makanya jadi gunanya itu pakai kata a. Ahadza baitun. Nah, artinya apa? Kalau ahadza baitun itu apakah ini rumah? Nah, artinya itu ahadza baitun itu apakah ini rumah? Nah, jawabannya gimana? Jawabannya ada dua kondisi. Bisa na'am, bisa la. Nah, berhubung di sini menggunakan kata na'am, na'am itu artinya iya. Nah, na'am hadza baitun. Betul atau benar ini rumah. Jadi hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am hadza baitun. Betul, benar ini rumah. Lanjut selanjutnya ada ma hadza, apa ini? Nah, jawabannya lihat coba gambar di sampingnya. Hadza komisun. Apa arti komisun? Komisun itu artinya kemeja ya, kemeja. Kemeja kan baju yang ada kancingnya atau kerahnya kan gitu. Bukan kaos ya, kemeja itu. Jadi komisun itu bukan kaos tapi kemeja. Ma hadza, apa ini? Hadza komisun. Ini kemeja. Nah, gitu. Lanjut ke selanjutnya, ahadza sarirun. Nah, ini pertanyaan untuk memastikan juga, tapi di sini jawabannya khoto ya, atau salah gitu kan. Jadi gimana kalau misalkan kita memastikan sesuatu tapi kita itu salah ininya, maksudnya dugaannya gitu. Contohnya kayak gini, ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Coba lihat gambar di sampingnya, apakah ranjang atau bukan? Bukan ya, ini kursi. Maka jawabannya la. La itu artinya bukan atau tidak, bukan ya. Haza kursiyun, ini kursi ya, ini kursi ya. Gambar di samping itu kursi, bukan ranjang. Kalau gambar di sampingnya ranjang, berarti jawabannya na'am. Nah, na'am haza sarirun. Nah, berhubung di sini salah, jadi jawabannya la. La itu tidak atau bukan. Hadza kursiyun, ini kursi. Ahadza miftahun. Nah, begitupun juga ini nih. Apakah ini kunci? Miftahun itu. La, hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Nah, gitu. Lanjut selanjutnya, ma hadza, apa ini? Coba lihat apa di samping itu gambarnya. Nah, itu bintang ya, bahasa Arabnya bintang itu najmun. Nah, jadi jawabannya ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Nah, najmun itu apa? Bintang ya. Kan ada surat An-Najm ya, surat ke-53 artinya kan bintang. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Tamarin. Nah, lanjut ke halaman 7-nya. Fi safhati sab'ah ya, halaman 7.
ada tamarin. Tamarin itu artinya itu latihan ya. Tamarin itu artinya latihan. Kita lihat nanti kita jawab ya. Unzur ila hazil kitab ma haza, apa ini? Nah, coba lihat gambar di sampingnya, apa itu? Ya, itu adalah kunci miftah ya. Berarti ma haza miftahun. Nah, lanjut ke selanjutnya, ma haza, ini gambar buku ya. Buku itu apa? Kitabun. Ma haza kitabun. Lanjut ke nomor 3, ma haza, apa ini? Pulpen ya. Pulpen bahasa Arabnya itu qalamun. Ma haza, apa ini? Haza qalamun, ini pulpen. Lanjut ke nomor 4, ma haza, pintu ya. Pintu bahasa Arabnya babun. Ma haza babun. Babun itu pintu. Ma haza, apa ini? Rumah, apa bahasa Arabnya? Rumah adalah bayitun. Ma haza bayitun. Lanjut ke selanjutnya, ma haza, apa ini? Coba lihat kursi ya. Kursi bahasa Arabnya itu kursiyun ya. Ma haza kursiyun. Nah, lanjut ke tamarin sani, latihan yang kedua. Fi safhati samaniyah, dalam halaman 8. Di halaman 8 coba perhatikan, unzuru ila suwar, di sana ada tujadul anwa uswar ya, ada beberapa gambar di sana. Nanti kita jawab ya. Ahadza baitun. Nah, coba ahadza baitun, apakah ini rumah? Lihat gambar di sampingnya, apakah itu rumah? Apakah ini rumah? Bukan ya, bukan. Itu ini masjid ya. Gambar yang pertama itu masjid. Berarti jawabnya gimana kalau misalkan ketika kita nanya untuk memastikan tapi yang dipastikannya itu salah? Berarti jawabannya pakai kata la, pakai huruf la ya. Jadi ahadza baitun, apakah ini rumah? La hadza masjidun. Nah, gitu. Lanjut, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Nah, coba lihat gambar yang kedua. Kunci bukan ya, itu adalah gambar pulpen. Apa bahasa Arabnya pulpen? Pulpen adalah qalamun. Berarti jawabannya ahadza miftahun, la hadza qalamun, gitu ya. Lanjut ke nomor selanjutnya, ahadza qamisun. Nah, ini benar ya. Ini komis. Berarti kalau misalkan benar, jawabannya menggunakan kata na'am ya. Kata na'am. Berarti ahadza qamisun, na'am hadza qamisun. Lanjut nomor selanjutnya, ahadza najmun, apakah ini bintang? Benar enggak bintang? Coba lihat. Benar ya. Berarti jawabannya na'am hadza najmun. Nah, lanjut ke tamarin salis, latihan yang ketiga. Jadi ini iqra waktub ya. Jadi perintahnya coba kita lihat, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, hadza sarirun, ma hadza kursiyun, hadza bayitun, la hadza masjidun, ma hadza miftahun. Nah, ini perintah untuk kita membaca ya, memastikan membaca atau mengulang gitu tah. Karena tadi kita sudah menggunakan pelajaran sebelumnya itu kan sudah disebutkan ada kata haza, mahaza dan ahaza kan gitu. Jadi ini guna melancarkan kembali ya tamarin 3 ini. Nah, lanjut ke bawahnya ya di halaman 9, man haza. Nah, kalau man berarti man itu huruf mausul ya, kata sambung ya. Man haza, siapakah ini?
Nah, berarti kalau mah artinya apa? Kalau man artinya siapa? Nah, gitu. Man haza, siapakah ini? Nah, gitu. Lanjut, nomor 1, coba lihat, bukan nomor 1, di gambar di bawahnya tuh ada orang ya. Man haza, siapakah ini? Haza tobibun. Apa arti dari kata tobibun? Ya, tobibun itu adalah dokter ya. Jadi man haza, siapakah ini? Haza tobibun, ini dokter ya, ini dokter. Lanjut, man haza, haza waladun. Haza waladun. Waladun itu artinya apa? Anak ya, seorang anak. Waladun. Walad kan anak siapa? Man haza, haza waladun. Man haza selanjutnya haza talibun. Talibun itu apa? Talibun itu artinya murid ya, atau pelajar. Jadi kalau misalkan kita lagi sekolah atau lagi kuliah, itu profesi kita atau mihnatun kita talibun. Jadi mihnati talibun, profesiku pelajar ya, atau siswa. Man haza, haza talibun. Siapakah ini? Ini siswa gitu, atau ini murid, ini pelajar, bisa juga diartikan seperti itu. Lanjut, ahaza waladun. Nah, apakah ini anak? Nah, waladun la, haza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki. Gitu. Mohon maaf ya, koreksi. Waladun itu artinya orang tua ya. Waladun. Birul walidain, kan ada berbakti kepada orang tua. Jadi waladun itu artinya orang tua. Ahaza waladun, apakah ini orang tua? La, haza rajulun, ini adalah seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Rajulun, seseorang. Cukup ya, dirasa cukup pada pelajaran Durusul Lughah jilid pertama ini. Kita sudah sampai ke halaman 9 ya tadi. Insyaallah pertemuan selanjutnya dilaksanakan secepatnya gitu ya. Kita doakan saja semoga bisa konsisten gitu ya. Jadi mohon share, subscribe juga kan ya. Gitu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.